Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diba Rauf dan NIM 811420454 Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi-materi tentang sumber-sumber hukum internasional. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai sumber-sumber hukum internasional, baiknya saya memberikan pengertian istilah dan definisi hukum internasional. Terminologi hukum internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya international law dari Inggris, trade internasional dari Prancis, dan international law. Istilah hukum internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan peramatan hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan hukum internasional, yakni hukum antar bangsa atau the law of nation, hukum antar negara atau interstate law, hukum dunia atau world law, dan hukum transnasional atau transnational law. The law of nation yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal dalam bahasa Romawi ius gentium, yakni hukum yang berlaku antara bangsa-bangsa di zaman Romawi, termasuk kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi. Dalam perkembangannya, dikenal pula istilah ius intergentes yang bermakna hukum antar bangsa yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik. Istilah law of nation juga sering dimaknai serupa dengan istilah law among nation, di mana menjelang berakhirnya Perang Dunia II, seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert T. Jackson melakukan refleksi terhadap situasi peperangan saat itu dengan mengungkapkan pentingnya hukum antar bangsa. Ia mengatakan sebagai berikut: awareness of the effect of war on our fundamental law should bring home to all people the imperative and practical nature of our striving for a rule of law among the nation. Di mana terjemahannya ialah kesadaran akan dampak perang terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang kepada orang-orang kita sifat penting dan praktis dari perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara bangsa-bangsa. Sejumlah pakar juga seakan masih menegaskan bahwa law among nation merupakan esensi dari hukum internasional publik yang dipahami saat ini. Istilah hukum antar negara, interstate law, juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya dalam konteks hukum internasional kontemporer. Istilah ini tentu mengandung suatu kelemahan bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara-negara. Faktanya, kendati pun negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional, sejumlah entitas yang memiliki kapasitas hukum internasional terbatas juga telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Definisi hukum internasional. Menurut F. Sugeng Istanto, mengungkapkan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakan dengan hukum perdata internasional, sekaligus menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja. Berikut definisi tersebut dinyatakan hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Menurut Jawahir Tontowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup hukum internasional sebagai berikut. Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip peraturan-peraturan dan kebiasaan internasional, terdiri dari prinsip tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terkait untuk mematuhinya dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subjek hukum non-negara atau non-state entities dan aktor-aktor negara yang baru atau new state actor. Analisis terminologi hukum internasional dapat dilihat pada uraian berikut. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif, yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengandung tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara subjek hukum internasional dan hubungannya satu sama lain.
Saat ini hukum internasional telah mengalami proses humanisasi dan internalisasi, yakni perkembangan anak dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan perlindungan manusia baik secara individu maupun kolektif. Menurut Mokhtar Atmadja dan Etik R. Agus, secara eksplisit mengungkapkan definisi hukum internasional publik untuk membedakannya dengan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik didefinisikan sebagai keseluruhan perdata internasional. Hukum internasional publik memiliki keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, khususnya yang dikemukakan oleh Mokhtar Atmadja dan Etik R. Agus, dapat kiranya diformulasikan dalam bahasa yang sedikit berbeda. Hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Artinya terdapat 3 unsur dari batasan tersebut, yakni yang pertama ialah terdapat prinsip atau asas hukum dan norma kaidah. Yang kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Dan yang ketiga ialah bersifat publik. Selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum atau the source of law secara umum diartikan sebagai sumber asli, kewenangan, dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif atau the origin from which particular positive law derive their authority and coercive force. Sumber hukum termasuk sumber hukum internasional atau the source of law, the source of international law mencakup pengertian yaitu sebagai sumber hukum formal dan sebagai sumber hukum material. Menurut Salmon, pengertian sumber hukum formal dan material adalah sebagai berikut. Formal source is that from which a rule of law derives its force and validity. The material source, on the other hand, are those from which is derived the matter, not the validity of the law. The material source supply the substance of the rule to which the formal source gives the force and natural of law. Sumber formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum. Sedangkan sumber material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Contoh, kekuatan mengikat suatu ketentuan hukum. Suatu ketentuan hukum mengikat secara hukum apabila ketentuan itu memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, yang merupakan sumber hukum formal dari hukum internasional dan materinya diperoleh dari praktek negara-negara yang merupakan sumber material dari kebiasaan. Pengaturan sumber hukum internasional. Pengaturan sumber hukum internasional atau sumber hukum internasional the source of international law diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ICJ. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah menentukan sebagai berikut. The court, whose function is to decide in accordance with international law, such disputes are submitted to it, shall apply a international convention, whether general or particular, establishing rules explicitly recognized by the consenting states. B. International custom. As evidence of a general practice accepted as law, and C. The general principle of law recognized by civil sanction. And the last D. Subject the provision of Article 59, judicial decision, and the teaching of the most highly qualified public of the various nations as subsidiary means for the determination of rule of law. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup yang pertama perjanjian internasional atau international convention, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara bersengketa.
Dua, kebiasaan internasional atau international custom, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Prinsip atau asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan poin ketiga. Dan poin keempat ialah putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dan penentuan kaidah hukum atau doktrin. Ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pasal 38 ayat 2 yang menentukan bahwa keberadaan sumber-sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan mahkamah untuk memutus perkara berdasarkan asas ex aequo et bono. Dalam hal para pihak menerima penerapan asas itu, ex aequo et bono merupakan frase yang diambil dari tradisi civil law, yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan, atau injustice and fairness. Sesuai dengan keadilan dan kebaikan atau according to what is just and good. Atau sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan atau according to equity and conscience. Sumber hukum sebagaimana diatur dalam pasal 38 Statuta merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber tambahan atau subsidiar. Sumber hukum primer mencakup sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam poin-poin tadi dalam poin 1, 2, dan 3. Sedangkan sumber hukum tambahan atau subsidiar dimaksudkan pada poin yang keempat, yaitu doktrin dan lain-lain. Urutan sumber hukum itu tidak mencerminkan peringkat urgensi dari masing-masing sumber. Statuta sama sekali tidak memberikan ketentuan mengenai hal itu. Setiap sumber memiliki posisi masing-masing dan arti pentingnya tergantung dari pangkal tepat atau sudut pandang orang yang menentukannya. Misalnya dari perspektif sejarah, maka kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting karena kebiasaan merupakan sumber hukum yang tertua. Dari perspektif realitas dan fungsinya dalam kenyataan hidup bermasyarakat internasional pada saat ini, perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang sangat penting karena perjanjian internasional merupakan instrumen hukum utama dalam pengaturan hubungan antar negara, termasuk pengaturan masalah-masalah yang semula diatur melalui hukum kebiasaan. Dari sudut pandang fungsi pengembangan hukum, maka prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber yang terpenting, sebab prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi mahkamah dalam mengembangkan kaidah hukum baru dalam penanganan perkara. Sumber hukum internasional yang kedua ialah yang pertama ialah perjanjian internasional, yaitu pada mulanya perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menentukan akibat hukum tertentu. Namun, dalam perkembangannya perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional, misalnya perjanjian antara Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang tempat kedudukan tetap di PBB di New York, dan perjanjian antar organisasi internasional. Termasuk ke dalam kategori perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara dengan tata suci. Sebagai subjek hukum internasional yang diakui negara-negara, perjanjian perdata seperti perjanjian antar serikat dagang, misalnya perjanjian antara East India Company dan Foreign Trade Indies Company atau VOC dengan para Raja Nusantara di masa lampau. Perjanjian antara negara dengan orang perorangan atau natural person, atau perjanjian antara negara dengan hukum legal person, misalnya kontrak antar negara dengan maskapai minyak, dan perjanjian antara orang dengan orang atau badan hukum atau antar badan hukum antar negara tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Perjanjian nasional diklasifikasikan atas perjanjian bersifat mengikat atau hard law dan yang bersifat tidak mengikat atau soft law. Termasuk ke dalam kategori perjanjian yang bersifat mengikat antara lain treaty, agreement, pact, dan convention. Termasuk dalam kategori bersifat tidak mengikat antara lain Charter, Declaration, dan Resolution. Kedua jenis perjanjian ini dibedakan berdasarkan materi dan sifat mengikatnya.
Dari segi materi, kelompok yang pertama merupakan perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban, dan sanksi. Sedangkan kelompok yang kedua cenderung memuat prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan atau voluntary base negara-negara yang menggunakannya. Perjanjian internasional juga diklasifikasikan berdasarkan praktek pembentukannya. Perjanjian internasional diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu yang pertama ialah perjanjian internasional yang tahapan pembentukannya melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasian. Dan dua, perjanjian internasional yang pembentukannya melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Jenis perjanjian yang pertama digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat penting, sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian atau tertimbang power. Contohnya, misalnya ialah Dewan Perwakilan Rakyat. Perjanjian jenis yang pertama ini juga memerlukan waktu pembentukan yang agak lama dibandingkan perjanjian jenis kedua. Sedangkan perjanjian jenis yang kedua merupakan perjanjian yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian cepat, seperti perjanjian perdagangan berjangka pendek. Profesor Mokhtar Pusatmaja mengklasifikasikan perjanjian jenis pertama sebagai perjanjian internasional atau traktat treaty, sedangkan perjanjian jenis yang kedua sebagai persetujuan atau agreement. Perjanjian internasional juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan pengklasifikasian ini, perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh negara, sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara. Untuk perjanjian bilateral, misalnya perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC tentang kewarganegaraan tahun 1954. Sedangkan contoh perjanjian multilateral adalah Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang tahun 1949. Klasifikasiannya lainnya yang sebetulnya lebih penting ialah klasifikasian berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian yang dibuat. Berdasarkan pengklasifikasian ini, perjanjian internasional diklasifikasi atas satu, perjanjian yang mempunyai sifat sebagai kontrak di dalam hukum perdata, karena hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian ini disebut treaty contract atau trade contract dan lawmaking treaties atau treaty laws. Treaty contract atau perjanjian mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di antara pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, perjanjian tentang kewarganegaraan, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan, dan perjanjian tentang batas-batas negara. Lawmaking treaties adalah perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan. Misalnya yaitu konvensi tentang hukum laut, konvensi ruang angkasa, dan benda-benda lainnya, serta konvensi ruang udara dan lain-lainnya. Di samping perbedaan dari segi akibat hukum atau keberlakuan mengikatnya, kedua jenis perjanjian ini juga dibedakan berdasarkan peserta yang ikut dalam pembentukan perjanjian tersebut. Pada kontrak, hanya pihak-pihak perjanjian yang terlibat dalam pembentukan perjanjian. Pihak ketiga umumnya tidak diperkenalkan ikut dalam proses pembentukan perjanjian. Sedangkan peserta dalam lawmaking treaty bersifat terbuka dan umumnya melibatkan sebagian besar, jika bukan seluruh negara. Profesor Mokhtar Pusatmaja memandang pembedaan antara perjanjian yang memiliki sifat sebagai treaty contract dan lawmaking treaty sebagai pembedaan yang kurang tepat. Karena baik treaty contract maupun lawmaking treaty sama-sama merupakan perjanjian dengan sifat dan akibat hukum yang sama, yaitu mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak. Demikian juga dalam soal keberlakuannya, sekalipun lawmaking treaty menyediakan kaidah hukum bagi seluruh anggota masyarakat internasional, treaty contract secara tidak langsung juga menyediakan kaidah hukum bagi masyarakat internasional melalui proses hukum kebiasaan. Negara-negara bukan anggota perjanjian treaty contract juga dapat
proses hukum kebiasaan. Profesor Mokhtar juga menyebut treaty contract sebagai perjanjian yang bersifat khusus dan non-binding treaty sebagai perjanjian yang bersifat umum. Perjanjian yang bersifat khusus merupakan perjanjian bilateral, sedangkan perjanjian yang bersifat umum merupakan perjanjian multilateral. Sumber-sumber hukum internasional yang kedua ialah kebiasaan internasional atau international custom. Hukum kebiasaan internasional semula merupakan sumber hukum yang terpenting dalam hukum internasional. Tempat ini kemudian digantikan oleh perjanjian internasional sebagai akibat dari peran perjanjian sebagai instrumen dominan pengaturan pergaulan internasional. Namun kenyataan tersebut tidak menghilangkan arti penting dari kebiasaan internasional. Salah satu tonggak diterimanya kebiasaan sebagai hukum dalam masyarakat internasional adalah kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case. Sengketa antara Inggris dan Norwegia ini adalah karena adanya perbedaan penetapan garis pangkal laut teritorial antara kedua negara. Inggris menganggap penetapan garis pangkal laut teritorial oleh Norwegia yang ditarik dari Skagerrak tidak sesuai dengan hukum internasional. Skagerrak merupakan wilayah laut yang memisahkan pulau-pulau kecil, gugusan Fold dan Karang. Sedangkan menurut Inggris, penetapan garis pangkal oleh Norwegia tidak sesuai dengan hukum internasional, sebab seharusnya garis pangkal ditarik dari daratan yang kering. Inggris yang merasa dirugikan atas tindakan Norwegia tersebut, kemudian mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Inggris menganggap bahwa Norwegia salah dalam menetapkan garis pangkal sehingga dapat mengeksploitasi daerah sejauh 4 mil laut yang memang kaya akan sumber daya perikanan. Norwegia mengungkapkan dalam argumentasi mereka bahwa faktor sejarah dari zona perikanan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak berabad-abad yang lalu. Mahkamah Internasional akhirnya memutus perkara ini pada 18 Desember 1951 setelah 2 tahun melewati proses persidangan, dengan menghasilkan keputusan bahwa metode dan hasil dari penetapan garis pangkal laut teritorial oleh Norwegia berdasarkan dekret raja tersebut telah sesuai dengan hukum internasional. Pertimbangan Mahkamah Internasional adalah yang pertama sudah menjadi hukum kebiasaan di Norwegia sejak abad 17 daerah tersebut milik Norwegia. Kedua ialah bahwa Skagerrak yang dimaksud masih memiliki hubungan teritorial dengan daratan Norwegia sehingga secara yurisdiksi masih menjadi wilayah kedaulatan Norwegia. Tiga, bahwa wilayah tersebut memiliki kepentingan ekonomi dari penduduk lokal Norwegia, di mana wilayah yang kaya akan sumber perikanan tersebut dijadikan sumber mata pencarian bagi nelayan-nelayan Norwegia sejak abad 17. Dan yang keempat, bahwa dengan melihat kondisi geografis Norwegia yang merupakan gugusan pegunungan dan pantai-pantainya yang berkarang sehingga Skagerrak juga dianggap sebagai daratan. Berdasarkan keempat pertimbangan kasus tersebut, kemudian Mahkamah Internasional memutus bahwa kasus ini dimenangkan oleh Norwegia. Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional. Hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Oleh karena itu, ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional ialah yang pertama, merupakan kebiasaan yang bersifat umum, dan yang kedua, kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Menurut George Weisenberger, hukum kebiasaan internasional atau international customary harus mengandung dua elemen, yaitu yang pertama adalah praktek umum negara-negara atau general practice of state, dan yang kedua adalah praktek umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum atau the acceptance by state of this general practice as law. Untuk membuktikan keberadaan hukum kebiasaan internasional itu, praktek-praktek negara-negara tidak cukup hanya dalam bentuk mengikuti kebiasaan itu, melainkan harus dalam kaitan dengan kewajiban yang mengikat negara yang bersangkutan beserta akibat-akibat hukum dari kewajiban itu. Kewajiban demikian itu juga terdapat di dalam praktek kebiasaan umum praktek negara-negara itu. Berdasarkan konsep itu, maka praktek negara-negara merupakan bahwa raw material dari hukum kebiasaan. Karena itu, elemen praktek negara-negara merupakan elemen mendasar dalam penentuan suatu kebiasaan untuk dapat dikategorikan sebagai kebiasaan hukum internasional.
Profesor Perli menyebut praktik negara-negara itu sebagai what states do in their relation with one another, atau Profesor McDougall menyebut process of continuous interaction of continuous demand and response. Oleh karena itu, praktik negara-negara itu mengandung unsur A, perbuatan atau NEF. B, penerjemahan dalam bentuk aturan atau articulation. C, bentuk perbuatan atau perilaku lain dari negara atau other behavior of state. Sepanjang perbuatan itu merupakan bentuk perilaku yang sadar sebagai bentuk kebiasaan yang sudah ada. Karena itu, pemahaman terhadap kebiasaan itu memerlukan bukti, walau waktu yang wajar untuk memahami kebiasaan itu yang membuat suatu negara berperilaku sesuai dengan kebiasaan itu. Dan hanya perilaku demikian itu yang dapat dikualifikasikan sebagai praktik negara. Itu praktik perilaku negara yang didasarkan atau merujuk pada kebiasaan yang sudah ada sebagai bentuk pengakuan terhadap kebiasaan itu. ILC memasukkan bentuk-bentuk berikut sebagai evidence of customary international law, yaitu yang pertama adalah treaties, decision of national and international courts, national legislation, diplomatic correspondence, opinion of national legal advisor, practice of international organization. Unsur yang bersifat umum. Menurut Profesor Mokhtar menyebutkan unsur yang pertama sebagai unsur material dan unsur yang kedua sebagai unsur psikologis. Kedua unsur itu bersifat kumulatif. Terpenuhinya satu unsur saja, misalnya unsur material atau unsur psikologis, tidak mengakibatkan suatu kebiasaan menjadi sumber hukum internasional. Suatu kebiasaan internasional yang memenuhi unsur material saja tidak merupakan sumber hukum internasional, melainkan kesopanan internasional. Sebagai contoh, memberikan penghormatan pada tamu negara dalam bentuk tindakan meriam merupakan kebiasaan umum dalam penyambutan tamu negara. Tapi seorang tamu negara tidak dapat penyambutan serupa bagi dirinya. Menurut Profesor Mokhtar, suatu pola tindak dikategorikan sebagai kebiasaan umum bila memenuhi persyaratan berikut. A. Merupakan kebiasaan atau pola tindak atau serangkaian kebiasaan dalam bentuk tindakan dalam hal dan keadaan serupa dengan sifat berulang-ulang. Dan B. Merupakan kebiasaan yang bersifat umum dan berkenaan dengan hubungan internasional. Kebiasaan umum dan lokal. Kasus yang dapat digunakan untuk membahas ini adalah kasus Peruvian-Colombian Asylum Case, di mana kasus ini diawali dengan pemberontakan militer di Peru pada tanggal 3 Oktober 1948. Pemberontakan ini dapat langsung diatasi oleh militer Peru. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 1948, Presiden Peru mengeluarkan keputusan bahwa pemberontakan tersebut didalangi oleh American People Revolution Alliance atau APRA, yang dipimpin oleh Victor Raul Haya de la Torre. Kemudian Victor Raul Haya de la Torre melarikan diri ke Kolombia untuk meminta suaka pada pemerintahan Kolombia. Pemerintah Peru tidak menyetujui pemberian suaka tersebut, sebab menurut Peru, Victor bukan seorang yang layak untuk dilindungi, yang hanya sekedar bangun politik dan telah melakukan aksi kejahatan. Peru melakukan protes kepada Kolombia dan menyatakan bahwa dalam hukum kebiasaan Amerika Latin, suaka tidak dapat diberikan kepada seorang yang telah melakukan kejahatan. Sedangkan Kolombia menyebutkan bahwa pemberian suaka adalah sudah merupakan praktik umum negara-negara. Atas peristiwa ini, kemudian Peru membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, yang kemudian Mahkamah Internasional memutuskan bahwa klaim Kolombia berdasarkan kebiasaan internasional tidak terbukti. Dalam analisisnya, Mahkamah Internasional mensyaratkan bahwa negara yang mendasarkan argumentasinya pada kebiasaan internasional harus membuktikan bahwa tindakannya telah mengikat pihak lain dan dilakukan secara konstan, seragam. Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Peru melakukan protes atas tindakan Kolombia tersebut. Selain itu, praktik pemberian suaka juga tidak seragam di wilayah Amerika Latin. Berdasarkan Peruvian-Colombian Asylum Case, Mahkamah telah mempertimbangkan berbagai kebiasaan yang bersifat lokal yang terkandung di dalam praktik hukum internasional. Beberapa negara atau bahkan praktik yang dilakukan hanya oleh dua negara. Sekalipun pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah menyebutkan kata general practice, namun Mahkamah telah memberikan tempat
terhadap berbagai kebiasaan yang bersifat lokal atau regional. Mahkamah mendefinisikan custom sebagai kebiasaan yang bersifat sama dan tetap atau terus-menerus, constant and uniform usage, dan diterima sebagai hukum sebasal, baik kebiasaan yang bersifat lokal maupun umum digunakan dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan atau usage ini menurut mahkamah adalah kebiasaan yang digunakan di dalam praktek kehidupan negara-negara. Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission (ILC) memasukkan komponen berikut sebagai bagian dari praktek negara-negara, yaitu treaties, decision of international and national courts, national legislation, diplomatic correspondence, opinion of national legal advisor, and the practice of international organization. Sementara yang ini memasukkan dalam praktek negara-negara itu antara policy statement, press release, official manual on legal question, executive decision dan practice, dan comment on draft products by the ILC. Unsur psikologis, unsur penerimaan sebagai hukum mengandung makna bahwa kebiasaan itu merupakan perbuatan dalam rangka memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban hukum atau opinion jurisdictive necessity. Secara praktis, penerimaan demikian itu oleh suatu negara ditunjukkan dalam bentuk tindakan menerima atau negara-negara yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan. Dan itu dapat dinyatakan melalui saluran diplomatik atau saluran hukum. Misalnya mahkamah, contoh penggunaan hukum internasional yang berbentuk melalui proses kebiasaan. Misalnya penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang memberi perlindungan terhadap putusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh di dalam keadaan perang. Hukum perlakuan tawanan perang dalam peristiwa perang, samping banyak kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum, terdapat juga kebiasaan internasional yang ditinggalkan oleh masyarakat internasional. Seperti misalnya praktek Jerman menenggelamkan kapal musuh dengan cara menembak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak kapal untuk menyelamatkan diri. Kebiasaan internasional berkembang menjadi hukum dan kebiasaan internasional yang ditinggalkan sebagai kebiasaan umumnya didasarkan pertimbangan keadilan dan kepatutan di dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum umumnya karena dinilai memenuhi rasa keadilan dan peri kemanusiaan. Sedangkan kebiasaan yang semula ada dan dipraktekkan, tapi kemudian ditinggalkan, umumnya karena dinilai bertentangan dengan hukum, misalnya hukum perang yang berlaku di laut. Sumber hukum internasional yang ketiga ialah prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Tidak terbatas hanya pada asas-asas hukum internasional, melainkan asas-asas hukum pada umumnya, seperti asas etikat baik atau bona fide, asas pacta servanda, asas penyalahgunaan hak atau abuse of right, dan lain-lain. Sistem hukum modern adalah sistem hukum positif. Sistem hukum ini merupakan sistem hukum barat yang berpijak pada sistem hukum Romawi. Prinsip-prinsip hukum itu terkandung di dalam sistem hukum Romawi yang dibawa oleh bangsa-bangsa barat di dalam proses imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa Barat ke sebagian besar permukaan bumi. Pencantuman prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum formal bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim mahkamah untuk menggali hukum dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya dan membuat hakim menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak dapat menyatakan dirinya tidak dapat menangani perkara karena alasan tidak tersedianya hukum atau nilai. Menurut Schwarzenberger, suatu prinsip hukum dapat dikualifikasikan sebagai prinsip hukum umum. Berdasarkan pasal 38 ayat 1, statuta mahkamah memenuhi 3 persyaratan, yaitu yang pertama ialah harus merupakan prinsip hukum umum yang dapat dibedakan dengan ketentuan hukum yang bersifat terbatas atau sangat sempit. It must be a general principle of law as distinct from a legal rule of more limited functional scope. Yang kedua adalah harus diakui oleh bangsa-bangsa beradab yang berbeda dengan masyarakat barbar, atau it must be recognized by civilized nation as distinct from barbar or savage community.
Yang ketiga ialah harus merupakan praktek dari beberapa negara dalam jumlah yang wajar dan merupakan bagian dari sistem hukum sebagai pembentuk sistem hukum dunia. Atau it must share by a fair number of civilized nations, and it is arguable that this must include at least the principal legal system of the world. Oleh karena itu, praktek berulang-ulang dari suatu kebiasaan di dalam wilayah suatu negara belum dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang berlaku di seluruh dunia sampai kebiasaan itu diakui sebagai kebiasaan di dalam penyelesaian suatu kasus tertentu. Penentuan suatu kebiasaan sebagai kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum harus diuji secara tersendiri dalam setiap kasus, kecuali kebiasaan itu telah diakui, diterima, dan berlaku secara umum dalam pergaulan masyarakat internasional. Sumber hukum internasional yang keempat ialah putusan pengadilan dan ajaran penulis terkemudian atau doktrin. Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary source di samping sumber hukum utama atau primary source. Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional berkaitan dengan suatu permasalahan yang timbul dari aturan penerapan sumber hukum primer, kebiasaan hukum internasional, dan asas-asas hukum umum. Sistem hukum internasional tidak mengenal asas putusan pengadilan yang mengikat atau rule of binding procedure. Dalam pasal 59 Statuta Mahkamah menentukan bahwa the decision of the court is no binding force except between the parties and in respect of the particular case. Pengertian pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah mencakup pengadilan secara keseluruhan, baik badan peradilan internasional maupun nasional, termasuk mahkamah dan arbitrase. Pendapat para ahli hukum internasional terkemuka berkenaan dengan pendapat-pendapat mereka dalam hasil penelitian mereka, publikasi, maupun dalam kaitan dan menentukan mereka sebagai tim kodifikasi dalam berbagai tim kerja hukum internasional seperti International Law Association, Institute de International, termasuk tim kerja hukum dalam berbagai organisasi non-pemerintah dari para ahli demikian itu. Hukum lainnya ialah resolusi Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB memegang peran penting dalam pengembangan hukum internasional. Lembaga ini menyamai peran legislatif di dalam sistem pemerintahan domestik negara-negara. Profesor Mokhtar Usab-Naja menyebutkan peran majelis demikian itu sebagai kuasi legislatif. Majelis dengan jumlah anggota 120-an negara dalam menerbitkan berbagai produk hukum majelis seperti resolusi, charter, dan deklarasi yang berkenaan dengan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan mengakibatkan produk hukum majelis itu menjadi semacam pendapat umum atau komunis opinion yang berpengaruh besar terhadap berbagai produk hukum negara-negara dan relevan dirujuk sebagai sumber hukum internasional. Selanjutnya adanya kodifikasi dan perkembangan progresif hukum internasional. Sejak abad ke-19, kodifikasi hukum internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh baik badan publik maupun perdata internasional. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai sebelum Perang Dunia I, seperti capaian dalam bentuk Hague Convention tahun 1899 dan 1907. Sebagai hasil dari Hague Conference tentang the law of war and neutrality antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, the League of Nations mendorong penyelenggaraan suatu codification conference di The Hague tahun 1930 yang mengkaji masalah kewarganegaraan atau nationality.
perairan territorial water, dan tanggung jawab negara atau state responsibility. Konferensi tersebut menyisakan kekecewaan karena hanya berakhir dengan satu keberhasilan, yaitu berkenaan dengan masalah warga negara. Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB berdasarkan pasal 13 Piagam PBB membentuk International Law Commission atau ILC yang diberi tugas meningkatkan usaha pengembangan yang tepat atau progressive development dan pengkodifikasian atau kodifikasi hukum internasional. Pengembangan hukum internasional yang progresif adalah pengembangan berbagai draft hukum internasional yang belum ada sebelumnya atau rancangan hukum internasional yang belum selesai. Sedangkan yang dimaksud dengan kodifikasi adalah sistematisasi dan formulasi hukum internasional secara lebih baik, terutama pada bidang-bidang yang telah terisi oleh praktek negara-negara, presiden, dan doktrin yang telah berkembang secara luas. Berbagai konvensi yang saat ini berlaku merupakan produk dari ILC atau International Law Commission. Contohnya yaitu seperti yang pertama ada Geneva Convention on the Law of the Sea tahun 1958. Selanjutnya ada Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961. Selanjutnya ada Vienna Convention on the Law of the Treaty tahun 1969 dan Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties tahun 1978. ILC atau International Law Commission telah menyiap draft dari berbagai konvensi itu. Kemudian itu dibahas di dalam berbagai konferensi yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk selanjutnya melalui konferensi itu ditetapkan sebagai konvensi. Beberapa hasil lain dari hasil kerja ILC antara lain yaitu Draft Declaration on Right and Duties of States pada tahun 1949. Lalu ada the Principle of International Law sebagaimana diatur di dalam the Charter of the Non-Tribunal dan di dalam the Judgment of the Tribunal tahun 1950. Selanjutnya ada Draft Code of Offense Against the Peace and Security of Mankind pada tahun 1954 dan Model Rules on Arbitration Procedure tahun 1958. Pada penjelasan kali ini, bidang kajian hukum internasional terdapat banyak sekali. Tapi contohnya yang pertama adalah masyarakat internasional dan hukum internasional, di mana ada Humanibus Societas Odius yang bermakna di mana ada masyarakat, maka ada hukum. Juga dapat berlaku dalam hubungan internasional. Terdapat 5 dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara-negara dalam hubungan internasional, yakni keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Lalu selanjutnya ada kedaulatan negara. Nalar yang berangkat dari pemahaman bahwa hukum internasional mengikat negara-negara dalam hubungannya satu dengan yang lain tentu menjadi terganggu apabila kedaulatan negara harus dimaknai secara sempit dalam konsepsi tersebut. Suatu pemahaman yang cukup kompromis memaknai kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan berakhir di masa kekuasaan suatu negara lain dimulai. Selanjutnya ada perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum. Yaitu saat ini hukum internasional telah diterima sebagai salah satu cabang dari suatu analogi pohon ilmu hukum. Dan dalam kesimpulan kali ini mengenai sumber-sumber hukum internasional, di mana bahwasannya dapat pemahaman atau yang komprehensif tentang sumber hukum internasional adalah hal penting
dalam mempelajari hukum internasional. Pengetahuan tentang sumber hukum internasional dalam arti formal akan memberikan pemahaman mengenai sumber kekuatan bangsa dan dasar keabsahan suatu produk hukum internasional. Selanjutnya, pengetahuan tentang sumber hukum internasional dalam arti materi yang akan memberikan pemahaman mengenai sumber materi dari suatu produk hukum internasional. Baiklah, menurut saya sampai di sini penjelasan materi mengenai sumber-sumber hukum internasional. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah kata dalam memberikan penjelasan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.